Assalamualaikum teman-teman. Di video ini kelompok kami akan menjelaskan tentang social media in learning atau pemanfaatan sosial media sebagai media pembelajaran. Sebelum menonton video lebih lanjut, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Hai, perkenalkan nama saya Dewi Sandra Amelia dengan NIM 22010024085. Hai, saya Anissa Eka Febianti dengan NIM 220100249094. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Judin Arkansyah dengan NIM 22010024099. Pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti pengantar maupun perantara. Sedangkan menurut bahasa media merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima dan bertujuan untuk merangsang pikiran, perasaan, minat maupun perhatian. Nah, jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berbentuk bahan, alat maupun teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi berjalan lebih efisien dan efektif. Dalam proses pembelajaran, biasanya menggunakan beberapa jenis media pembelajaran seperti media auditory, yaitu media pembelajaran yang hanya mengandalkan pendengaran. Contohnya adalah penggunaan tape recorder dalam pembelajaran bahasa Inggris atau Arab. Yang kedua ada media visual, yaitu media pembelajaran yang hanya mengandalkan indera penglihatan sebagai media pembelajarannya. Media ini hanya menampilkan gambar tanpa suara, contohnya seperti infografis, gambar, maupun video tanpa suara. Yang ketiga ada media audiovisual, yaitu media yang memanfaatkan kedua panca indera, penglihatan dan pendengaran. Contoh dari media ini adalah film dan video pembelajaran. Untuk dapat memanfaatkan sosial media sebagai media pembelajaran, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Beberapa aspek tersebut adalah karakteristik siswa, tujuan belajar, sifat bahan ajar, pengadaan media, dan sifat pemanfaatan media. Akibat pandemi COVID-19, beberapa kegiatan, bahkan seluruh kegiatan yang berada di luar rumah, dihentikan untuk sementara waktu. Karena bertujuan untuk mengurangi populasi orang yang terkena COVID-19. Hal ini juga berdampak pada proses pembelajaran yang harus dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu, penggunaan sosial media sangat diperlukan agar proses pendidikan tetap berjalan dengan semestinya. Namun, meskipun tanpa adanya COVID-19, media sosial tetap bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Maka dari itu, seorang guru sebagai pendidik di sekolah perlu dan harus memiliki strategi yang tepat dalam menentukan media pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas. Berikut adalah contoh-contoh penggunaan sosial media sebagai media pembelajaran. Yang pertama ada YouTube, salah satu aplikasi wajib yang harus ada di handphone, dan termasuk kalian juga yang sedang menonton video ini pasti melalui channel YouTube juga kan? Penggunaan YouTube bisa kita gunakan untuk mengakses video pembelajaran atau membuat video pembelajaran yang bermanfaat bagi orang lain. Lalu ada jurnal atau blog. Pada sosial media ini banyak menyediakan berbagai artikel-artikel yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Di sini kita bisa menemukan sumber belajar berupa jurnal penelitian atau makalah dan sebagainya. Yang terakhir ada Twitter. Platform sosial media satu ini pasti dari kalian banyak juga yang menggunakan kan? Aplikasi ini selain bisa kita gunakan untuk mengetahui update berita terbaru, kita juga bisa memanfaatkan Twitter sebagai media belajar. Seperti misalnya, terkadang kita bisa menemukan beberapa akun yang memposting live hack belajar atau referensi materi belajar.
positif atau negatif dari media sosial dalam lingkup pendidikan. Yang pertama, lebih menghargai orang lain. Dalam media ada beberapa jenis pengguna yang tentunya memiliki pikiran dan sudut pandang yang berbeda, sehingga kita dapat saling bertukar pendapat, menghargai pendapat perbedaan yang ada. Selain itu kita juga terbiasa untuk menghargai hasil karya atau sebuah produk dari orang lain. Yang kedua, berpikiran lurus atau berpikiran kritis. Dengan adanya perbedaan pendapat dan sudut pandang yang berbeda, kita bisa menerima dari omongan orang. Yang ketiga, memperluas pertemanan. Dengan adanya media sosial itu tentunya dapat memudahkan kita untuk mencari teman atau mencari kerabat dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti IG, WhatsApp, Facebook. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Dengan bertemu berbagai karakter dalam komunikasi, motivasi orang atau mendapat pengetahuan dari orang sehingga kita merasa termotivasi. Selain dampak positif dari media sosial bagi pendidikan, media sosial juga menjadi dampak negatif. Dampak negatif. Yang nomor satu adalah menjadi malas. Dampak negatif dari media sosial selanjutnya yaitu menjadikan anak menjadi malas dalam membaca buku. Penggunaan media sosial berlebihan membuat anak menjadi malas berinteraksi atau berkomunikasi dengan yang lain. Tidak hanya itu saja, anak juga menjadi malas dan memilih menghabiskan waktunya untuk membuka media sosial dikarenakan media sosial lebih dianggap menyenangkan daripada belajar. Yang kedua, tidak peduli dengan lingkungan sosial. Penggunaan media sosial secara berlebihan akan memberikan dampak seperti tidak menghiraukan lingkungan sekitar. Karena lebih mementingkan diri sendiri, anak-anak akan cenderung lebih cuek pada lingkungan sekitarnya sehingga tidak peduli dengan lingkungan. Jika begini terus dibiarkan, maka anak menjadi kurang memiliki rasa empati dan di dalam dunia nyata. Sulit berkomunikasi. Dampak selanjutnya yaitu sulit berkomunikasi yang terjalin di media sosial kan tidak ada aturan atau jedaan dan tata bahasa sehingga penggunaannya bisa menulis apa saja yang diinginkan. Akibatnya membuat anak menjadi semakin sulit membedakan komunikasi di media sosial dan atau membuat anak menjadi semakin sulit di dunia nyata. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan komunikasi anak dan keterampilan menulisnya di sekolah dalam hal penggunaan ejaan dan tata bahasa.